Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaqa. Amma ba'du, qala Allah taala fil Qur'anil mubin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba', yang kamu muliakan, rasa ta'zim wal ikram yang terutama sekali kepada Abi Imam Syekh Masjid Jabal Nur, Gampung Payapuntut yang kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dan kesehatan kembali kepada ayahanda kita. Semoga dapat membimbing kita semua kembali seperti biasanya. Amin. Kemudian rasa ta'zim wal ikram pada seluruh BKM dan jajarannya, kepada khadim GPS, khadim SMS, kemudian kepada seluruh guru-guru lentuan yang kehadir pada subuh yang sangat mulia ini, dan tidak lupa kepada seluruh hadirin wal hadirat sedang pendengar jamaah subuh yang insya-Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang pendengar yang insya-Allah Allah muliakan. Sama-sama telah kita ketahui bersama bahawa salah satu daripada bulan-bulan yang ada dalam kalender Islam, yaitu kalender Hijriah, bulan yang mulia dan agung adalah bulan Rajab. Di samping bulan Rajab ini adalah salah satu bulan haram, juga bulan Rajab ini terdapat satu peristiwa yang sangat luar biasa, peristiwa yang maha dahsyat, yang mana di dalam peristiwa ini akan menceritakan berbagai macam rahasia-rahasia yang mungkin bagi manusia-manusia yang mengedepankan akalnya tidak akan memercayai akan kisah tersebut. Maka jika kita berbicara tentang Isra dan Mi'raj Nabi, itu berarti kita berbicara tentang keimanan. Karena hanya keimananlah yang dapat mencerna dan menerima keabsahan di balik peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut, bukan akal atau logika. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Mekah dari setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi menceritakan kepada para sahabat, kepada masyarakat Mekah saat itu. Tetapi banyak di kalangan para sahabat dan orang-orang Islam saat itu tidak memercayai Nabi. Mereka murtad, kembali kafir atas apa yang dikatakan oleh Nabi. Mereka mengatakan dan mengklaim Nabi adalah seorang penipu. Mereka menganggap Nabi telah gila. Mereka menghina Nabi dan sebagainya karena mereka tidak memercayai atas apa yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang anehnya, di saat Abu Jahal dan orang-orang Mekah saat itu bertanya kepada Nabi, "Sif lana Baitul Muqaddis wa akhbirhum an airina." Ya Rasulullah, ya Muhammad, coba sebutkan sifat-sifat kepada kami tentang bagaimana itu Baitul Muqaddis, dan ceritakan kepada kami tentang keadaan-keadaan yang ada di sekitar Baitul Muqaddis. Fa akhbarahum tafsilan. Rasulullah menceritakan semuanya dengan secara real, dengan secara terperinci. Tapi yang anehnya, mereka malah mengatakan la sihrum mubin. Apa yang dikatakan oleh Nabi ini adalah sungguh sihir yang sangat nyata. Mereka tidak memercayai. Mereka menganggap apa yang dikatakan oleh Nabi irasional, tidak masuk akal. Maka oleh karena itu, sebelum lebih jauh kita menceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ke depan ini, hadirin sedang pendengar yang insya-Allah Allah muliakan. Pada kesempatan yang sangat singkat ini, kami lebih ingin menyebutkan tentang rahasia-rahasia, hikmah-hikmah
dan ilmu dari setiap perjalanan Nabi dalam Isra dan Mi'raj yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perspektif mufassirin, ulama-ulama tafsir. Hadirin sidang pendengar ya Allah Subhanahu wa taala muliakan. Di dalam Al-Quran terdapat satu surat yang khusus menceritakan tentang kisah Isra dan Mi'raj ini, yang dinamakan surat tersebut dengan surat Al-Isra. Walaupun ada nama lain daripada surat ini, surat Bani Israel, surat Mu'tadi, surat Subhan, karena kebiasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab-kitabnya menyebut setiap surat-suratnya tergantung kondisi yang terjadi di dalam surat tersebut ataupun mencakupi satu kalimah yang ada di dalam surat tersebut. Maka kita sebut saja surat ini kepada surat Al-Isra, yang mana sesuai dengan cerita di dalamnya tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala mengawali, membuka ayat ini dengan kata-kata subhanalladzi, yang mana subhan adalah isim masdar yang artinya adalah tanzih. Disebutkan di dalam kitab tafsir Jalalain bahwa maksud Allah Subhanahu wa taala membuka ayat ini dengan kalimat tanzih, kalimat tasbih subhana, yang pertama sekali adalah tab'id, menjauhkan segala kekurangan-kekurangan, segala ketidakmungkinan yang dinisbahkan kepada Allah atas setiap peristiwa yang terjadi di dalam Isra dan Mi'raj, beserta tanzih, menjauhi Allah, membersihkan Allah, dan rasa takjub kita terhadap apa yang terjadi di dalam peristiwa yang sangat maha dahsyat ini. Maka dengan dibuka peristiwa ini dengan kalimat subhanalladzi, itu menunjukkan bahwasanya peristiwa di dalamnya sangat luar biasa, takjub, mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan redaksi subhanalladzi bi abdihi. Padahal sama-sama telah kita ketahui, seluruh mufassirin sepakat yang dimaksudkan dengan hamba di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah taala tidak menyebutkan dengan kata-kata bi rasulihi, bin nabiyyi wa bi Muhammad, tetapi Allah taala hanya menyebutkan dengan redaksi bi abdihi. Apa hikmah di balik redaksi tersebut? Masih disebutkan di dalam kitab tafsir Jalalain, kitab tafsir Khazin, kitab tafsir Qurtubi, dan kitab tafsir Qurtubi dan lain-lainnya. Yang pertama sekali, maksud Allah Ta'ala membawa redaksi bi abdihi di sini menunjukkan secara jelas bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi itu adalah perjalanan ruh dan tubuh Nabi, bukan dengan ruh ataupun secara mimpinya Nabi. Kedua, disebutkan di dalam kitab tafsir Khazin bahwa penyebutan nama hamba itu merupakan suatu penyebutan yang sangat khusus, yang sangat mulia diberikan kepada manusia. Makanya disebutkan di dalam tafsir tersebut, wa kana lin nabiyyi ismun asyrafun minhu lasammahu bihi. Seandainya bagi Nabi memiliki nama yang lebih mulia daripada selain nama hamba, maka nama itulah yang akan disebutkan di dalam ayat ini. Ini menunjukkan bahwa tidak ada nama yang lebih mulia daripada nama hamba. Juga disebutkan di dalam kitab tafsir bahwa selesai Nabi Muhammad turun daripada mi'rajnya, turun daripada peristiwa yang sangat agung ini, Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, bima syaraftuka, dengan apa aku muliakan engkau?" Qala, Nabi Muhammad menjawab, "Rabbi, haitsu nasabtani ila nafsika bil ubudiyah." Wahai Tuhanku, muliakanlah aku dengan sebutan kehambaan yang engkau nisbahkan kepadamu. Maka ini dapat menjadi bukti bagi kita, hikmah di dalam redaksi ini tidak ada pangkat ataupun sebutan yang lebih mulia daripada sebutan hamba yang langsung Allah Ta'ala berikan kepada kita.
Kita hari ini memang orang-orang yang menganggap diri kita beriman, tapi belum tentu ada nama kehambaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Yang ketiga, Allah Ta'ala membawa redaksi lailan di dalam ayat ini. Padahal secara definisinya, asra itu adalah perjalanan di waktu malam. Tetapi kenapa Allah Ta'ala masih menyebutkan redaksi lailan dengan kalimat nakirah, bukan dengan kalimat ma'rifah? Ini menunjukkan, mengisyarahkan kepada kita semua bahwa perjalanan malam yang dilakukan oleh Nabi di sini bukan perjalanan memakan waktu sepenuhnya malam. Jika kita katakan waktu malam 12 jam, bukan memakan waktu 12 jam, tetapi memakan waktu yang paling singkat. Ada pendapat yang mengatakan 2 jam, ada pendapat yang mengatakan 3 jam, bahkan ada pendapat yang mengatakan hanya sekejap perjalanan Isra Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal saat itu adalah kondisi yang belum ada alat teknologi cepat, canggih. Belum ada transportasi seperti masa kini. Tetapi begitu luar biasanya mukjizat yang Allah Ta'ala berikan di dalam peristiwa ini. Hanya memakan 2 jam, 3 jam, bahkan sekejap Nabi bisa tembus dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang pada saat itu perkiraan jarak kira-kira sebulan memakan waktu. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, di samping itu Allah Ta'ala mengatakan start pertama Nabi memulai perjalanan malam ini adalah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Sebelum Nabi sampai ke Masjidil Aqsa, disebutkan di dalam kitab tafsir bahwa Nabi mengunjungi dahulu kota Madinah, mengunjungi dulu kota Madian, mengunjungi Bukit Tursina, dan mengunjungi satu daerah yang bernama tuan Tabotu. 4 daerah yang dikunjungi oleh Nabi. Ini bertujuan untuk apa? Segala tempat-tempat yang disinggahi oleh Nabi tersebut agar mendapati berkahnya Rasulullah. Dan segala tempat-tempat yang dikunjungi tersebut oleh Rasulullah, semua tempat itu Rasulullah sembahyang 2 rakaat. Ini menjadikan maksud bagi kita yang bahwa tempat-tempat yang disinggahi Nabi tersebut ada kesunahan bagi kita untuk beribadah di dalam tempat-tempat yang mulia tersebut. Timbul pertanyaan, kenapa mesti ke Masjidil Aqsa yang Allah israkan Nabi Muhammad? Jawaban pertama, karena saat itu belum ada masjid lain, cuman 2 masjid. Masjid pertama yang dibangun di muka bumi ini adalah Masjidil Haram. Kedua adalah Masjidil Aqsa yang dibangun oleh Nabi Adam, kemudian direnovasi oleh Nabi Sulaiman, Umar bin Khattab, dan sampai hari ini. Maksud Allah Ta'ala mengisrakan Nabi Muhammad ke Masjidil Aqsa lebih daripada itu ialah untuk menampakkan kemuliaan yang sangat agung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Masjidil Aqsa ini adalah tempat turunnya wahyu. Seluruh nabi-nabi mulai Nabi Musa sampai Nabi Isa, tidak ada seorang pun yang tidak pernah menyinggahi berziarah ke Masjidil Aqsa. Maka tujuan Allah Ta'ala mengisrakan Nabi ke Masjidil Aqsa untuk menampakkan bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad, adalah Nabi yang paling mulia. Buktinya, di saat Nabi sampai ke dalam masjid tersebut, Nabi menjadi imam dan makmumnya adalah para nabi-nabi, para malaikat, dan ruh segala orang-orang yang beriman. Pada hakikatnya, tamu yang datang ke rumah seseorang, dia harus mengikuti apa yang dikatakan oleh pemilik rumah. Dalam hal ini Nabi adalah tamu. Nabi datang ke masjidnya para nabi-nabi lain, tetapi Nabi di saat itu yang menjadi imam, bukan nabi-nabi yang lain. Maka ini menunjukkan bahwa orang yang mulia berhak untuk menjadi imam dimanapun saja ia berada, walaupun itu pada tempat milik orang lain. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala meringkaskan kejadian Isra dan Mi'raj ini hanya sebatas perjalanan Isra Nabi
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tidak disebutkan di dalam ayat ini perjalanan Mi'raj Nabi ke Sidratul Muntaha. Tidak. Ada orang bertanya, kenapa Allah Ta'ala tidak memi'rajkan, tidak berbicara dengan Nabi di bumi? Kenapa mesti mi'raj ke langit? Padahal kan cukup Allah Ta'ala berbicara di bumi. Sebagaimana Nabiullah Musa pernah berbicara dengan Allah sehingga ia digelari dengan Kalimullah. Orang yang berbicara dengan Allah. Ada apa? Disebutkan di dalam Maktabah Turmusi. Lama khalaqallahu samawat wa askanuhal malaikah wa khalaqal arda wa askanuhal jinnu wal insu. Di saat Allah Ta'ala menciptakan langit yang penduduknya adalah para malaikat, dan di saat Allah Ta'ala menciptakan bumi yang penduduknya adalah jin dan manusia. Fataftakhirul samawati alal ard. Langit membanggakan dirinya terhadap bumi. Langit menyombongkan dirinya terhadap bumi. Langit mengatakan kepada bumi, ya ayatuhal ard, innaka fika usatun, bahwa sesungguhnya orang yang tinggal di dalammu adalah orang-orang yang bermaksiat. Wa inna final ibad, dan orang-orang yang tinggal di tempat kami langit adalah hamba-hambanya Allah. Merasa sombong langit terhadap bumi. Maka walamma wulidal Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat Nabi kita Nabi Muhammad dilahirkan di atas permukaan bumi ini, maka jadilah tanah lebih mulia daripada bumi berkat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada saat itu langit meminta kepada Allah, ya Allah, akrimna bi Muhammadin walau mar'atan. Ya Allah, muliakanlah kami dengan sebab Nabi Muhammad walaupun sekali saja. Maka karena itulah Allah Ta'ala memi'rajkan Nabi ke langit untuk memenuhi apa yang diminta oleh langit, agar langit pun mendapat kemuliaan dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Inilah yang sangat luar biasa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan di dalam hadis, awal mulanya Nabi tidur di Masjidil Haram. Ada riwayat yang mengatakan Nabi tidur di rumah Ummu Hani. Namun dua riwayat ini bisa kita satukan. Yang intinya Nabi dibawa oleh malaikat, tepatnya berada di Masjidil Haram. Di saat itu Nabi dioperasi, dibelah dadanya, diambil satu organ tubuh yaitu hati, dibersihkan oleh malaikat dengan air zam-zam sebanyak 3 kali. Lalu dipenuhi hati Nabi tersebut dengan keimanan, dengan hikmah dan keilmuan. Lalu ditutup kembalilah hati Nabi tersebut seperti biasanya. Ini menunjukkan apa kepada kita? Dari seluruh anggota tubuh kita, anggota tubuh yang paling penting, yang paling mulia adalah hati. Jika hati manusia telah kotor, jika hati manusia telah dinodai oleh kotoran-kotoran, maka sangat sulit bagi manusia tersebut untuk mendapatkan kebaikan, untuk menerima kebaikan. Ini maksud daripada kenapa hanya hati Nabi yang dibersihkan di saat para malaikat mengoperasi Nabi. Setelah selesai operasi tersebut, Nabi Muhammad mengatakan, utitu bil burak huwa dabbah. Didatangkan akan aku satu kendaraan yang bernama burak. Burak ini adalah dabbah, binatang faukal himar, binatang yang ukurannya di atas keledai, wadunal bagli, di bawah keledai. Dia kenapa dinamakan dengan burak? Karena burak itu berasal daripada kata barkun, yang artinya kilat. Larinya, cepatnya berjalannya burak ini seperti kilat, maka dinamakan dengan burak. Dalam etimologi yang lain disebutkan burak ini berasal karena karena sifat daripada burak tersebut, dia memiliki warna putih yang sangat cerah, warna putih yang sangat mengkilat, makanya dinamakan dengan burak. Singkat cerita, Nabi pun menaiki burak tersebut dengan sebelah kanan malaikat Jibril dan dengan sebelah kiri malaikat Mikail. Sampailah ke Masjidil Aqsa.
Sebelum memasuki Masjidil Aqsa, Nabi mengikat burak tersebut pada tempat yang bernama Halqah. Halqah ini adalah tempat yang mana para nabi-nabi yang menziarahi Masjidil Aqsa, semua mereka mengikat kendaraannya di Halqah tersebut. Disebutkan di dalam kitab tafsir apa ilmu yang ingin diajarkan kepada kita dari apa yang dilakukan oleh Nabi mengikat kendaraan burak pada suatu tempat. Disebutkan dalam kitab tafsir ini memberikan ilmu kepada kita bahwa setiap urusan yang kita lakukan, setiap perkara yang kita lakukan harus ada ihtiyat, harus ada kehati-hatian, dan tidak menafikan di saat kita berpegang kepada sebab kita itu tidak bertawakal kepada Allah, tidak. Buktinya Nabi melakukan, dan ilmu yang ingin diberikan di sini mesti bagi kita. Apa saja yang kita lakukan harus ada kehati-hatian. Padahal Nabi menyahana gena ikat burak tersebut sah-sah saja. Pasti Allah Ta'ala hangga puplung burak tersebut. Tetapi Nabi masih melakukannya. Itulah ilmu yang diajarkan kepada kita. Harus ada kehati-hatian bagi kita dalam setiap urusan yang kita lakukan. Masuklah Nabi ke dalam Masjidil Aqsa. Nabi sembahyang 2 rakaat. Yang menjadi imam 2 rakaat di sini ada mengatakan adalah sembahyang tahiyatul masjid. Setelah Nabi sembahyang, Nabi keluar. Ingin berangkat ke langit, mi'raj ke langit. Sebelum Nabi berangkat, malaikat menawarkan 3 minuman. Minuman yang pertama yang ditawarkan oleh malaikat adalah minuman yang berisi khamar, air mabuk. Minuman yang kedua berisi susu. Ada pendapat yang lain, minuman yang berisi air. Lalu Nabi memilih minuman yang berisi susu. Qala Jibril mengatakan, ikhtartal fitrah. Engkau memilih susu wahai Nabiullah, maka itu engkau memilih fitrah. Artinya apa? Dengan sebab Nabi memilih susu, maka adalah fitrah dalam Islam, adalah kemurnian dalam Islam. Seandainya Nabi memilih air yang berisi khamar, disebutkan di dalam kitab tafsir, maka ghawati ummatukum, umat Nabi Muhammad akan tersesat. Hanya sedikit daripada umat Nabi Muhammad yang mengikuti Nabi Muhammad seandainya Nabi Muhammad memilih khamar. Dan juga seandainya apabila Nabi Muhammad memilih air putih, maka disebutkan di situ, sungguh Allah Ta'ala akan menenggelamkan umat Nabi Muhammad. Maka inilah hikmah rahasia kenapa Nabi memilih susu. Kemudian berangkatlah Nabi ke langit yang pertama. Begitu sampai ke langit yang pertama, sebelum masuk dalam pintu langit, Nabi melihat satu rahasia, satu kejadian aneh. Di saat Nabi dalam perjalanan, ada 3 orang yang memanggil Nabi. Orang yang sebelah kanan memanggil Nabi, "Birsilika ya Rasulullah." Lalu Nabi dipanggil oleh orang yang ada di sebelah kirinya. Dan lalu Nabi dihampiri oleh orang yang ada di depannya dan juga dipanggil Nabi. Ketiga orang yang memanggil ini, tidak ada satu orang pun yang Nabi berhenti untuk mendengar apa yang ia katakan. Begitu sampai ke langit pertama, malaikat Jibril bertanya, "Ya Rasulullah, tahukah kamu siapa 3 orang yang memanggilmu tadi?" "Tidak." Jibril menjawab, "Orang pertama yang memanggilmu yang berada di sebelah kanan, itulah orang-orang Nasrani. Seandainya kamu berhenti atas panggilan tersebut, maka umatmu akan menjadi Nasrani. Seandainya kamu berhenti atas panggilan orang yang sebelah berada di kananmu, maka umatmu akan menjadi Yahudi. Dan seandainya kamu berhenti atas panggilan orang yang berada di depanmu, seorang wanita yang memakai perhiasan dunia, maka kamu telah memilih dunia ketimbang akhirat." Ini rahasia kenapa Nabi tidak berhenti dari 3 panggilan tersebut. Singkat cerita, masuklah Nabi ke dalam langit pertama. Fastaftahal Jibril. Jibril meminta izin untuk dibukakan pintu langit. Lalu dibukalah pintu langit. Para malaikat penjaga pintu langit pertama bertanya, "Man anta? Siapa engkau?" Dijawab Jibril. "Wa man ma'aka? Siapa yang ada bersamamu?" "Muhammad." "Wa qad ursila ilahi?" Apakah ia telah diutuskan untuk naik ke bumi? Qad ursila ilahi. Ya, Nabi Muhammad telah diutuskan untuk naik ke bumi. Di sini ternyata ada ilmu yang ingin diajarkan kepada kita. Pada ijut le malaikat ketemu ngaju dalam pintu langit. Hanapa laki-laki izin dan hanapa ya dia tanya tadi. Le malaikat penjaga pintu langit. Sorone dengan sone ja, siap debu.
Tapi apa ilmu yang ingin diajarkan kepada kita di sini? Di saat kita ingin pergi ke rumah seseorang, maka harus ada adab. Harus talake izin untuk datamang, baik datamang menang-menang laju. Dan di saat orang pemilik rumah tersebut bertanya, "Sorone," tanya yang tak tok-tok pintu, "Getanya ngelepo rumah, sorone," maka sunat hukumnya tajawab dengan nama Long Jibril. Tidak memada tajawab dengan Long. Ini kebiasaan kita. Tanya minta jawab rumah kau, "Assalamualaikum." Sonyan, Long tajawab. Hana tajawab dengan nan. Maka disebutkan di dalam kitab tafsir Khazin, hukumnya makruh apabila di saat ditanyai oleh pemilik rumah, kita menjawab memada dengan aku, bukan menjawab dengan nama. Makruh hukumnya. Ini ilmu yang diajarkan dari apa yang dilakukan oleh malaikat di sini. Singkat cerita, masuklah Nabi ke langit yang pertama, maka Nabi saat itu bertemu dengan Nabi Adam. Sebelah kanan Nabi Adam ada seorang berwarna hitam, yang mana ada hembusan angin yang sangat wangi. Sebelah kiri Nabi Adam ada seorang laki-laki yang ada hembusan yang sangat bau. Di saat orang tersebut melihat ke pintu tersebut, dia menangis. Dahaka, dia menangis dan gundah. Di saat orang yang sebelah kiri melihat pintu tersebut, di saat orang yang sebelah kanan melihat pintu sebelah kanan itu, dia merasa ketawa, gembira. Tapi sebaliknya, orang yang belahui Nabi Adam di saat kekalan pintunya geklik, merasa gundah. Ditanya oleh Nabi Muhammad, "Wahai malaikat Jibril, siapa dan apa pintu yang ada sebelah kanan dan sebelah kiri Nabi Adam?" Dijawab oleh malaikat Jibril, "Orang yang berada di sebelah kanan Nabi Adam adalah umat Nabi Muhammad, cucunya Adam, dan begitu juga orang yang ada sebelah kiri. Pintu sebelah kanan itu adalah pintu surga. Di saat orang tersebut melihat pintu tersebut, ia ingin masuk, ia merasa senang, bahagia, istabsyara. Begitu sebaliknya orang yang berada di sebelah kiri, begitu dia melihat pintu itu, dia menangis, takut karena melihat neraka di dalamnya. Maka di dalam neraka dan surga yang dilihat oleh Nabi, disinilah banyak terdapat rahasia-rahasia tentang bagaimana ciri-ciri orang di dalam neraka, bagaimana siksa-siksa yang diberikan terhadap ahli-ahli neraka. Namun kita tidak membahas jauh kepada ranah tersebut. Kemudian singkat cerita, ge'eklom malaikat Jibril beserta Nabi Muhammad pada langit kedua bertemulah dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ge'eklom bak langit yang ketiga merumpuklah dengan Nabi Yusuf. Di saat bertemu dengan Nabi Yusuf memberikan syatrul hasan, memberikan sebagian kegantengan Nabi Yusuf kepada Nabi Muhammad. Tapi disebutkan dalam kitab tafsir, sebagian kegantengan yang diberikan oleh Nabi Yusuf ini adalah apa yang dimiliki oleh Nabi Yusuf. Karena ganteng dan nyauronyo mandumnya adalah bagian yang atas gebi bak Nabi Yusuf. Sedangkan kegantengan yang ada pada Nabi Muhammad itu tidak ada seorang pun yang diberikan oleh Nabi. Maka menyetanda-tandang so lebih ganteng Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf. Jelas sangat gantenglah Nabi Muhammad kita. Karena sebelum diberikan kegantengan oleh Nabi Yusuf, sudah ada kegantengan tersebut pada Nabi Muhammad yang bahkan tidak diberikan kepada seorang pun. Ge'eklom bak langit ke selanjutnya, Nabi Muhammad bertemulah dengan Nabi Idris. Nabi Idris adalah orang pertama pencetus tailor. Orang pertama yang menjahit baju. Karena sebelum itu, orang-orang saat itu memakai pakaian dengan kulit. Golongna pakaian hijau. Jadi Nabi Idris adalah pencetus pakaian daripada hijau. Singkat cerita, naik lagi ke langit yang kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun saat itu melihat jenggotnya sebelah kanan hitam, jenggotnya sebelah kiri putih, katuha. Singkat cerita, naiklah lagi ke langit yang keenam, bertemu dengan Nabi Musa. Dan disinilah Nabi Musa menangis di saat Rasulullah gejak. Bertanya, "Pekan nekli, wama ya bekikuka, apa yang membuat engkau menangis?" "Aku menangis karena aku melihat ada seorang laki-laki yang masuk surga, umatnya lebih banyak daripada umatku. Berikanlah aku menjadi umat tersebut." Gelake Nabi Musa untuk menjadi umat Nabi Muhammad karena keluar biasaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, oleh umat Nabi Muhammad. Sehingga singkat cerita, ge'eklom Nabi Muhammad kena langit ketujuh, berjumpalah dengan Nabi Ibrahim.
dan lalu naik ke Sidratul Muntaha. Pada esensi terakhirnya diberikanlah hadiah oleh Allah berupa sembahyang 50 waktu yang ada negosiasi 9 kali Nabi naik turun, maka jadilah dari 50 waktu sembahyang menjadi 5 sembahyang, yang mana komposisi 5 sembahyang tersebut kualitasnya seperti 50 sembahyang dengan 17 rakaat. Disebutkan di dalam kitab Qulyubi, kenapa Allah Ta'ala memberikan 17 rakaat bagi kita umat Islam. Disebutkan di situ karena dalam 24 jam 17 waktu yang dimiliki oleh manusia, yang 17 waktu itu ia dalam keadaan yaqdah, dalam keadaan melek, jaga, beraktivitas. Maka tentunya dalam waktu beraktivitas tersebut banyak dosa-dosa yang dilakukan. Maka setiap rakaat daripada 17 rakaat sembahyang semuanya dapat menghapus dosa-dosa yang dilakukan dalam 17 waktu kerjanya manusia di dalam dunia. Kemudian yang terakhir, kenapa Nabi Muhammad hanya kepada Nabi Musa berdialog, hanbak nabi-nabi lain? Disebutkan di dalam kitab tafsir yang pertama, karena Nabi Musa pernah meminta kepada Allah untuk dapat melihat langsung Allah, tetapi Allah Ta'ala tidak mengabulkan, hanya sekedar berbicara. Tetapi Nabi Muhammad tanpa permintaan gebikalan langsung dengan 2 mata kepalanya Allah Ta'ala. Maka dengan sebab itulah pekan terus banyak serungga, karena maksud Nabi Musa sinaran wajah Nabi Muhammad yang kekalan langsung Allah Ta'ala kena ngategoknya, mengefek ategoknya. Inilah maksud Nabi Musa pekan Nabi Muhammad. Dan yang kedua, karena Nabi Musa merasa sayang terhadap bertanya umat Nabi Muhammad. Kekalan berakan umat Nabi Musa, mereka berat dalam melakukan sembahyang. Padahal cuma 6 rakaat. 2 rakaat waktu bengah, 2 rakaat waktu siang, dan 2 rakaat waktu sore. Tapi mereka sulit dan berat melakukannya. Maka karena itu, karena atas rasa sayang kepada umat Nabi Muhammad, maka lom kembali Nabi Muhammad untuk meminta diskon atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Singkat cerita, trenlah kembali Nabi Muhammad ke Masjidil Aqsa dan kembali ke Masjidil Haram sedikit lagi sebelum waktu subuh. Maka saat itulah Nabi Muhammad menceritakan segala peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kepada para sahabat-sahabat. Hidro sagai sahabat yang saat itu mempercayai Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar dijuluki As-Siddiq? Karena pada kejadian itulah hanya beliau dari sekian manusia yang membenarkan atas peristiwa yang diceritakan oleh Nabi, yang saat itu menurut manusia saat itu tidaklah mungkin, mustahil dan sangat irasional. Maka demikianlah yang dapat kami sampaikan, karena mengingat waktu yang sangat begitu singkat, lebih dan kurang ulun tuan laki maaf part-part yang kurang, mohon maklum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.